Semuanya, selamat Kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Manusia Super. Kita masuk di part 53. Di awal video ini, siang hari itu terlihat Neng Pietro yang tengah rebahan di atas padang bunga di sekitar pondok sang ratu. Namun tiba-tiba saja Semon datang menghampirinya. Yo, ya ampun, apa kau takut? Jika kau bisa pergi, aku pasti sudah pergi menemuinya. Haha. Mendengar hal itu, Neng Prias pun membalas, kau bilang seperti itu karena itu bukan masalahmu. Semon pun menimpali, apa kau tahu kenapa alasan kau kalah dariku? Mendengar hal itu, Neng Pietro pun langsung bangkit dari rebahannya. Semonyo, jika kau mencoba memprovokasiku, lakukan saja itu nanti. Namun Semon melanjutkan, kau terlalu bergantung pada lack of beginnings atau semacamnya. Sedangkan aku tidak. Aku bergantung pada kekuatan, tanggung jawab, dan nilaiku sendiri. Kau ketakutan bertemu dengannya sebelumnya, kan? Setelah kehilangan kontak dengan lack of beginnings dan dalam keadaan putus asa, kau dikuasai oleh makhluk yang tadi kenal dan kuat. Tentunya perkataan Semon membuat Neng Pietro terus kaget. Meski begitu, ia mengakuinya. Oh, kau benar. Lalu, semuanya melanjutkan. Tapi sekarang, kau tahu identitasnya kan? Mungkin jika kau pergi dengan pikiran yang lebih matang, hasilnya akan berbeda. Mendengar hal itu, Neng Pietro pun terdiam berpikir. Mungkin, mulai sekarang, aku juga harus bergerak sesuai tanggung jawab dan nilaiku sendiri. Dengan pikiran seperti itu, Neng Pietro berkata, baiklah, ayo kita lakukan. Beberapa saat kemudian, Neng Pietro pun menggali sebuah lubang di padang bunga sekitaran pondok sang ratu. Kemudian ia pun mulai menggambar sebuah lingkaran sihir menggunakan sebuah tongkat kayu. Melihat hal itu, sang ratu yang khawatir dengannya bertanya, apa kamu sungguh yakin dengan ini? Neng Pietro membalas, sejak aku bisa berjalan-jalan di tanah yang memandikan cahaya, aku pikir aku telah mengembangkan ketertarikan pada kehidupan. Cahaya matahari yang cerah, langit yang membentang, di alam semesta yang tidak terbatas, dan luasnya tak dapat dilihat. Bagiku, setiap bagian dari alam ini adalah berkah dari kebahagiaan tersendiri. Mendengar hal itu, Semonyo berkata, oh, hei, kenapa kau mengucapkan hal itu seolah-olah kau akan mati? Neng Pietro menghela napasnya menimpali. Aku tidak akan mati. Masih banyak hal di negeri ini yang belum kulihat. Namun, meskipun Neng Pietro mengatakan itu, Semonyo masih bisa merasakan adanya sesuatu aneh dengan dirinya. Beberapa jam kemudian, di kala malam telah tiba, Neng Pietro pun telah menyelesaikan lingkaran sihirnya. Lalu, Neng Pietro kembali mengecek lingkaran miliknya, disaksikan oleh Semonyo dan juga sang ratu di sampingnya. Kemudian, sembari mengecek kembali lingkaran sihirnya, Neng Pietro berpikir, meskipun aku dipilih oleh lack of beginnings, aku kehilangan arah dan kepercayaanku menyebabkan perang yang mengerikan dan membuat klanku hancur. Saat memasuki spiritual, aku bertemu dengan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Tapi tetap saja, aku siap. Kemudian, setelah berpikir seperti itu, Neng Pietro menunjuk ke Semon berkata, Semonyo, kau kemarilah. Tentunya, Semon merasa bingung bertanya, aku? Kenapa? Neng Pietro melanjutkan, kemarilah dan pegang tanganku. Dengan wajah jijiknya, Semonyo menekankan, apa? Oh enggak. Melihat ekspresinya, Neng Pietro langsung mengejeknya. Haha, kenapa? Kau ketakutan ya? Semon pun yang merasa kesal dengannya berkata, siapa bilang begitu? Aku hanya tidak mau melakukannya saja. Neng Pietro menekankan, ini penting. Jadi, lakukan saja apa yang kukatakan. Ini tidak akan mempengaruhimu. Terus pegang tanganku sampai ritualnya selesai. Mendengar hal itu, Semon pun mau tak mau mematuhinya. Oke, baiklah. Dengan begitu, Semon pun kini memegang tangannya tepat di samping Neng Pietro yang telah duduk bersila di tengah-tengah lingkaran sihirnya. Namun, di saat Neng Pietro akan memulai
ritualnya. Tiba-tiba saja Summon menyelanya. Hei, tunggu sebentar. Dengar, jadilah bawahanku. Tentunya, Summon mengatakan itu agar superpower miliknya yang baru yang dia terima dari sang kaisar aktif membantu Neng Pietro. Namun, Neng Pietro sendiri malah merasa kebingungan. Apa? Apa maksudmu, bawahan? Kedengarannya seperti hal yang tidak enak untuk diikuti. Melihat tingkahnya, Summon yang merasa kesal pun menekankan. Jadi? Kamu apa tidak? Apa aku harus melepas tanganmu? Neng Pietro berkata. Kau ini sungguh memaksa. Summon membalas. Ya, ini bukanlah kesempatan yang buruk untukmu. Namun sebelum Summon menyelesaikan kalimatnya, Neng Pietro langsung menyalahnya. Oke, mari kita lakukan. Aku tidak yakin tipuan apa lagi ini, tapi pasti ada alasan kenapa kau melakukan ini. Kau tidak pernah melakukan hal yang tidak beralasan, kan? Meskipun kau sangat menjengkelkan. Dengan begitu, ketika superpowernya aktif, Spior Servant, sebuah aura kekuningan, kini menyelimuti tubuh Neng Pietro hingga dirinya kebingungan. Ini, apa ini? Namun, di tengah kebingungannya, Summon tersenyum, berkata, bahkan dalam kematian, kembalilah. Itu adalah perintah dari sang penyelamat. Mendengar hal itu, meskipun dirinya masih belum mengerti maksudnya, Neng Pietro memulai ritualnya untuk bergerak memasuki spiritual. Namun baru saja jiwa Neng Priest telah masuk ke spiritual, banyak jiwa-jiwa para underworlder lainnya yang mengenalinya langsung datang mengharmoninya. High Priest, itu High Priest, orang yang menuntun kita menuju kematian. Mendengar semua perkataan mereka, Neng Priest pun sempat terdiam berpikir. Untungnya mereka hanya berbicara, tidak menyerah. Mungkin karena mereka mengingatku yang pernah mereka takuti. Semuanya, aku minta maaf. Dengan begitu, Neng Priest pun kini melesat menjadi keberadaan sesuatu yang ia pernah temui sebelumnya. Namun tiba-tiba saja pergerakannya terhenti karena merasakan ada sebuah jiwa yang mendekat ke arahnya. Dan di saat ia berbalik, Neng Priest pun yang kaget berkata, "Kau, ajudan ratu." Si ajudan pun membalas, "High Priest, aku telah menunggumu." Mendengar hal itu, Neng Priest membalas, "Kau tahu aku akan datang." Si ajudan ratu menimpali, "Aku lahir dan mati di tanganmu. Aku menghabiskan seluruh hidupku untuk melayani sang ratu. Aku tak punya penglihatan masa depan apapun untuk bisa tahu bahwa kau akan datang. Jangan khawatir, masa lalu tidaklah penting bagi kita yang telah mati. Aku di sini hanya untuk memberitahumu bahwa yang menunggumu bukan hanya aku." Dan tepat setelah mengatakan itu, di sekeliling Neng Priest muncul beberapa jiwa-jiwa lain yang merupakan spirit-spirit para mantan High Priest. Dan yang terkuat dari mereka yang memancarkan cahaya kuning keemasan membuat Neng Priest tak kuasa langsung meliriknya sembari berpikir, kalau begitu dia adalah High Priest pertama. Di saat Neng Priest menatapnya, High Priest pertama berkata, "Akhirnya kau tiba." Yang terkuat dari High Priest lainnya, sang High Priest terakhir. Mendengar hal itu, Neng Priest membalas, "Maaf, aku sekarang sudah kehilangan kualifikasiku sebagai seorang High Priest." Namun, perkataan Neng Priest malah membuat Priest pertama menertawakannya. "Kau pasti telah menyebabkan kekacauan yang serius. Aku juga cerdas dan pemberani sepertimu ketika aku masih muda. Jika ramalan seperti itu datang kepadaku, aku juga pasti akan mengacaukannya. Untungnya, tidak ada ramalan yang seperti itu di masaku. Berkat itu, aku tidak berakhir membuat klanku hancur." Neng Priest membalas, Aku merasa malu." Kemudian, Priest pertama melanjutkan, "Aku selalu memerhatikanmu, menyaksikanmu datang ke spiritual untuk bertemu dengan like begini. Dan juga ketika kau menciptakan pasukan monster untuk menginvasi permukaan. Saat itu, matamu kehilangan kecemerlangannya dan hanya aura jahat yang terpancar darinya.
Namun sekarang, aku merasakan aura yang berbeda dalam dirimu. Mendengar hal itu, Neng Pries yang tak menduganya pun berkata, "Aku sudah mati dan kehilangan tubuhku. Sekarang, aku adalah spirit karena aku sekarang meminjam tubuh manusia. Wajar saja jika Anda merasa ada yang berbeda dariku." Namun, perkataan Neng Pries bukanlah maksud sebenarnya dari perkataan Pries pertama. Tidak, bukan itu yang kumaksud. Seperti katamu, kau sekarang bukanlah manusia maupun iblis. Kau yang sekarang berbeda dari yang sebelumnya. Kau memiliki pandangan yang paling tangguh di matamu. Kau telah menemukan misi yang baru. Tidak seperti sebelumnya. Kau sekarang berada di jalur yang benar. Ada hadiah yang pada awalnya ingin kuberikan padamu. Namun karena sekarang kau telah menjadi spirit, kau tidak akan bisa menggunakannya. Tolong berikan ini kepada pria yang telah membawamu ke sini. Setelah mengatakan itu, Pries pertama pun menyentuh kening Neng Pries, memberikannya sebuah kotak cube di dalam memori Neng Pries sendiri. Ini. Di saat Neng Pries kebingungan, Pries pertama melanjutkan. "Sekarang, aku harus menempuh perjalanan yang jauh. Aku akan mengunjungimu lagi ketika aku kembali." Mendengar hal itu, Neng Pries pun tersenyum berkata, "Kau sudah tahu alasan kenapa aku datang ke spiritual?" Pries pertama membalas, "Iya, berhati-hatilah. Meskipun kau sekarang memiliki tubuh, itu bukanlah tubuhmu yang sebenarnya. Ikatan antara jiwa dan tubuhmu itu lemah. Aku bisa mengetahuinya hanya dengan sekali lihat. Dia akan memanfaatkan celah itu dan mengincar jiwamu." Mendengar hal itu, Neng Pries menekankan, "Ya, aku sudah bersiap untuk itu." Melihat jawabannya, Pries pertama pun menimpali. "Tak kusangka kau memang cerdas. Sekarang pergilah, kau harus kembali. Camkan ini baik-baik. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui dapat membuat musuh tampak lebih mengerikan dari yang sebenarnya. Ketakutan yang tidak dapat dimengerti hanya tercipta dari ketidaktahuan." Sembari melangkah, bergerak meninggalkan Pries pertama, Neng Pries membalas, "Baik, aku akan mengingatnya." Dengan begitu, Neng Pries pun kini kembali bergerak mencari-cari keberadaan Chaos yang menyamar sebagai lagu begini. Tak berselang lama setelah Neng Pries mencari keberadaannya, ia bisa merasakan di dalam kegelapan yang bahkan menelan cahaya yang muncul kehangatan. Kehangatan yang bahkan lebih hangat dibandingkan makhluk apapun. Saat itu, Neng Pries yang merasakan hal itu berpikir, "Ini hangat, aura yang seperti mencakup segalanya ini. Bahkan meski aku tahu bahwa ini bukanlah layak begini, aku masih tertarik padanya." Chaos. Begitu banyak waktu telah berlalu. Makhluk yang telah hidup sejak zaman kuno dan merupakan makhluk hidup tertua. Mungkinkah dia tak lebih hebat dari kami? Sama seperti kami yang menganggap manusia sebagai makhluk rendahan. Bukankah kami juga terlihat tidak berarti di mata monster itu? Sekujur tubuhku merinding. Bisakah aku menghadapinya sekarang? Ketakutan. Tapi perkataan Pries pertama, ketakutan akan hal yang tak diketahui dapat membuat musuh tampak lebih mengerikan dari yang sebenarnya. Ingatlah, alasanku berada di sini. Semua ini adalah kekuatanku, tanggung jawabku, dan keputusanku. Sekarang aku tahu identitas dari makhluk ini. Ya, ketakutan yang tak dapat dimengerti hanya tercipta dari ketidaktahuan. Di saat Neng Pries telah memikirkan semua hal itu, sosok Chaos di depannya mencoba kembali membohonginya. "Anakku." Neng Pries langsung membalasnya, "Hei, jika kau mencoba menipuku, itu tidak akan berhasil. Tunjukkan dirimu, penipu." Namun Chaos tetap melanjutkan aktingnya. "Anakku." Hingga Neng Pries pun menekankan, "Cukup, aku sudah tahu kau adalah monster. Tunjukkan sifat aslimu." Mendengar hal itu, barulah Chaos menghentikan aktingnya. "Sepertinya kau sudah menyadari keberadaanku." Menyenangkan. Sungguh menyenangkan. Di saat Chaos
menunjukkan wujudnya. Neng Priest menatapnya, berkata, "Apanya yang menyenangkan?" Chaos melanjutkan, "Biasanya, aku selalu memberikan perintah sepihak. Ini pertama kalinya aku bisa berkomunikasi dengan orang lain." Mendengar hal itu, Neng Priest bertanya, "Pertama kali? Apa kau kesepian?" Chaos melanjutkan, "Kesepian? Ah iya, pasti ini yang namanya kesepian." Melihat tingkahnya, Neng Priest terdiam berpikir. Suasananya berubah. Apa dia belajar dari percakapannya denganku? Kemudian, Chaos melanjutkan, "Karena aku punya begitu banyak pengikut, aku jadi tidak sadar bahwa inilah dinamakan kesepian. Lalu, apa gunanya menjadi sehebat itu? Bukankah begitu?" Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja Chaos mengikat tubuh spiritual Neng Priest hingga membuat ia terkejut. "Tidak, aku terseret." Ternyata Chaos membawa Neng Priest semakin dalam ke dalam areanya. Hingga di sebuah titik, ia berkata, "Aku adalah raja, tapi tidak ada seorang pun yang memahami dan mengikutiku." Melihat sekitarnya, Neng Priest yang terkejut berpikir, "Ini The Persakan World. Ini mirip dengan cara kerja Spirit Strike milikku. Aku membawa spirit dari spiritual dan memberinya aura." Kemudian, sembari berusaha melepaskan tubuhnya, Neng Priest bertanya, "Apa-apaan ini?" Chaos menuturkan, "Ikuti aku, wanita dari underground. Aku senang berbicara denganmu. Aku ingin memilikimu." Sementara itu, di luar spiritual, di tempat wilayah Sang Ratu, terlihat semua yang semakin bosan menunggu kesadaran Neng Priest di sampingnya. "Hai sialan, bajingan ini sudah 24 jam, sudah seharian. Waktu berlalu, seharusnya tak selama ini." Namun, tepat setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika menyadari ada yang aneh dengan tubuh Neng Pietro di depannya. Loh, apa yang terjadi?" Melihat ada yang aneh, Sang Ratu berkomentar, "Wah, Hage Priest mulai keluar dari tubuh itu." Tentunya perkataannya membuat Samon terkejut. Apa itu artinya terjadi sesuatu dalam spiritual?" Sang Ratu melanjutkan, "Iya, tapi karena dia belum menghilang, sepertinya terjadi penolakan." Tentunya hal tersebut membuat Samon dan Sang Ratu panik bersamaan. "Siah, gimana ini? Apa tidak yang bisa kulakukan?" Tidak, apa terjadi dalam spiritual hanya dapat diatasi oleh jiwa yang bersangkutan. Semuanya, kita tak bisa ikut campur di dunia nyata. Hingga pada akhirnya, sebuah sinar memancar dari tubuh Neng Pietro yang begitu menyilaukan, bahkan bagi Semonyo dan juga Sang Ratu. Zing! Lalu, kemudian setelah cahayanya meredup, tubuh Neng Pietro kini terkapar di tengah lingkaran sihirnya. Dan video ini pun diakhiri dengan melihat keadaan tubuh Neng Pietro. Sang Ratu yang kaget pun sekaligus panik berkata, Mustahil, High Priest, dia menghaling." Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.